Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Kali ini saya akan membahas masalah dampak virus corona COVID-19. Nasabah bisa menunda dalam pembayaran cicilannya. Di sini masyarakat banyak salah kaprah dalam mengartikan bahwasanya nasabah itu bebas dalam membayar cicilan selama 1 tahun. Dalam hal ini, OJK sudah mengeluarkan peraturan nomor 11 tahun 2020. Dalam kondisi sekarang ini, banyak bisnis atau perusahaan yang kondisinya menurun, baik itu secara langsung maupun tidak langsung akibat terjadinya wabah COVID-19 ini. Makanya pemerintah memberikan stimulus kepada bank untuk memberikan restruktur ini. Dalam peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 memang diberikan keringanan kepada masyarakat. Dalam aturan tersebut itu menyangkut perbankan. Memang tidak menyatakan untuk lembaga pembiayaan seperti leasing ataupun kartu kredit atau lembaga pembiayaan lainnya. Jadi OJK memberikan kelonggaran kepada pihak bank. Nasabah yang sudah diberikan restruktur selama 1 tahun kreditnya statusnya lancar. Untungnya apa bagi bank? Saya ambil contoh seperti ini. Ada nasabah menunggak selama 3 bulan. Memang status kreditnya masih dalam perhatian khusus. Sebelumnya, kalau dilakukan restruktur, aturannya bank menyisipkan keuntungannya sebesar 5% untuk pencadangannya. Jadi setelah 3 bulan itu dilakukan restruktur, maka selama 3 bulan Anda belum dinyatakan lancar. Tapi setelah bulan keempat baru dinyatakan lancar. Itu pun kalau pembayarannya lancar ya. Jadi setelah 3 bulan baru kreditnya dinyatakan lancar. Tapi kondisi sekarang, apabila kalian melakukan restruktur, misal status kreditnya dalam perhatian khusus menunggak 3 bulan, maka laporan ke OJK melalui SLIK itu status kreditnya langsung lancar. Tidak ada namanya dalam perhatian khusus, tidak ada namanya masa jeda 3 bulan. Dan pihak bank tidak perlu melakukan pencadangan aktiva sebesar 5% itu. Ini menurut saya stimulus yang bagus untuk pihak bank. Jadi nasabah-nasabah yang bisnisnya terkena dampak baik langsung secara tidak langsung dari wabah COVID-19 ini, bagusnya mengajukan ke pihak bank. Ajukannya bagaimana caranya? Kalian mengajukannya itu secara tertulis. Ajukan ke pihak bank. Kalian tulis tangan aja. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Bank bla bla bla, dengan fenomena kejadian wabah pandemi COVID-19, maka kondisi ini berpengaruh pada usaha yang saya jalani sehingga mengakibatkan usaha saya menjadi sepi dan saya tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Untuk itu saya mengajukan untuk dilakukan restruktur atau ditangguhkan kredit saya ini selama 1 tahun. Kira-kira seperti itu, kalian majukan ke pihak bank. Secara mekanisme dikembalikan lagi ke pihak bank. Seperti apa? Itu kebijakan bank masing-masing. Karena di sini dalam peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 tidak memberitahukan bagaimana tata cara dalam pelaksanaannya. Jadi dikembalikan pada kebijakan masing-masing bank. Apalagi kondisi ini kita lihat Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, sudah melakukan konferensi pers dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa jadi salah satunya mengatakan tukang ojek, supir taksi tidak perlu khawatir lagi masalah cicilan kreditnya. Jadi bisa ditangguhkan selama 1 tahun. Menurut saya dalam hal ini jangan sampai berparadigma bebas bayar selama 1 tahun. Itu tidak seperti itu juga. Yang dikatakan dikembalikan ke pihak bank atau pihak pembiayaan, itu mekanismenya diserahkan ke pihak pemberi kredit. Jadi pihak kreditur akan melihat lagi apakah nasabah itu layak diberikan penangguhan kreditnya atau hanya diberikan restruktur, yaitu cicilannya itu diperkecil. Cicilan diperkecil dan bunganya itu diperkecil juga, sehingga total angsuran per bulannya itu menjadi kecil, disesuaikan dengan kemampuan kalian. Jadi jangan salah kaprah. Mentang-mentang dikatakan presiden dalam konferensi persnya itu tukang ojek dan supir taksi bebas bayar
cicilan kreditnya selama 1 tahun, ditangguhkan kreditnya selama 1 tahun, itu akan dilihat lagi. Untuk mendapatkan penangguhan itu, kalian harus mengajukan. Tanpa mengajukan, tidak akan diberikan penangguhan. Jadi apa yang dikatakan Bapak Presiden kita, itu secara otomatis kita ditangguhkan pembayarannya selama 1 tahun. Tidak juga. Dalam peraturan nomor 11 tahun 2020 itu, memang tidak menyebutkan pihak leasing atau pihak misalnya kartu kredit atau pembiayaan lainnya itu memang tidak disebutkan. Tapi walaupun tidak disebutkan, ada baiknya menurut hemat saya, kalian tetap mengajukan aja. Mengajukan ke pihak leasing atau mengajukan ke pihak kartu kredit. Misal kalian memiliki kartu kredit yang menunggak, ajukan penangguhan selama 1 tahun. Ajukan namanya restruktur. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kalian juga ya. Jangan sampai cicilan itu di luar dari kemampuan kalian. Jadi untungnya nasabah itu apa? Yang pertama, kreditnya itu bisa diperkecil. Yang kedua, kalau disetujui untuk ditangguhkan selama 1 tahun, ini istilahnya itu grace period. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa juga 1 tahun, tergantung dari kebijakan dari pihak kreditur. Kalau diberikan penangguhan atau grace period ini selama waktu yang ditentukan atau 1 tahun, itu kalian bebas membayar, tidak perlu membayar. Jadi kalian fokus dengan usaha, fokus dengan kondisi yang sekarang ini, jaga kesehatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, status kredit kalian di laporan SLIK, kalau dulu namanya BI checking, itu statusnya kalian itu lancar. Di saat kalian tanda tangan restruktur itu, langsung otomatis kredit kalian dianggap lancar. Itu 3 itu keuntungan kalian. Tapi kalau keuntungan buat kreditur, yang pertama, secara NPL itu bisa ditekan, bisa diturunkan. Yang kedua, secara biaya, cost, untuk pencadangan aktiva produktif, itu statusnya kembali seperti lancar. Jadi biayanya itu tidak terlalu besar. Yang ketiga, mengurangi resiko yang akan datang. Jadi resiko yang akan datang ini, kita tidak tahu wabah COVID-19 itu berakhir. Kita berharap dan berdoa semoga masalah ini segera terselesaikan. Jadi 3 ini keuntungan pihak bank. Untuk leasing, perusahaan leasing ini kan ada yang mendapatkan modalnya dari pinjaman ke pihak bank, yaitu business channeling atau finance partner. Jadi kalau dia menggunakan pinjaman ke bank, otomatis pihak leasing ini ada kewajiban juga dia membayar setiap bulan ke pihak bank. Nah, dengan adanya stimulus ini, pengusaha-pengusaha ini, pihak leasing, itu akan diberikan penangguhan sesuai peraturan OJK nomor 11 tahun 2020. Jadi pihak leasing terasa ringan juga. Secara otomatis pihak leasing bisa memberikan solusi kepada pihak nasabahnya itu, yaitu dengan pemberian restruktur. Apakah restruktur itu dilakukan rescheduling atau yang lainnya, kembali lagi akan disesuaikan dengan kondisi. Tapi harus diingat ya, setiap untuk mendapatkan restruktur atau namanya grace period, nasabahnya wajib melakukan permohonan ke pihak kreditur. Untuk kartu kredit, memang dalam peraturan POJK nomor 11 tahun 2020, jadi dalam hal ini memang kartu kredit tidak disebutkan. Tapi bagi nasabah-nasabah yang benar-benar sudah tidak mampu, terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari wabah COVID-19 ini, ada bagusnya kalian tetap mengajukan ke pihak perusahaan untuk dilakukan restruktur menjadi cicilan tetap, dengan catatan bunganya itu diperkecil, jadi angsurannya itu akan jadi kecil. Buat masyarakat semuanya, yang perlu diketahui bahwasanya OJK telah memberikan stimulus dalam pembiayaan. Jadi OJK menyarankan bahwasanya pihak kreditur tidak perlu lagi menggunakan jasa debt collector, petugas lapangan untuk menagih. Jadi kalau ada petugas leasing datang ke rumah Anda, saya rasa kalian tolak aja. Karena kita tidak tahu dia akan membawa virus atau tidak. Ini bukan masalah kita mau temui atau tidak. Masalahnya itu menjaga keamanan kita juga. Ada yang lebih penting dari masalah kredit ini. Jadi kalian bisa katakan, kalau untuk berhubungan, kalau untuk komunikasi, kita melalui telepon aja. Tapi kalau kalian mau mengajukan permohonan itu, saran saya,
Kalau bisa melalui email. Kalau disuruh datang ya datang aja nggak apa-apa. Tapi jangan lupa pakai masker, pakai sarung tangan, jaga-jaga kesehatan juga. Demikianlah informasi yang bisa saya berikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa video saya ini di subscribe dan dikasih like ya. Dan silakan share ke teman-teman, sanak famili atau saudara yang membutuhkan informasi ini. Saya doakan Anda semua dijauhkan dari wabah COVID-19 dan selalu diberikan kesehatan dan tentu saja dibukakan pintu rezeki yang sebanyak-banyaknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.